teman-teman semua. Jadi pada video pembahasan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai apa itu router dan apa itu routing. Oke, jadi sebelumnya di sini pasti banyak dong yang belum tahu apa sih router, apa sih routing. Ya. Nah, si router ini adalah sebuah perangkat atau sebuah device yang mungkin kita sering temuin, tapi kita nggak tahu namanya ya. Kita cuma tahu kayak, oh box putih, oh box kotak. Nah, oke, jadi biar kita sama-sama ngelurusin dan kita biar nggak salah paham lagi, ini adalah bentuk dari router. Contohnya yang sering kita temuin sehari-hari. Nah, router ini biasanya dipakai pada rumah atau tempat-tempat yang memasang koneksi internet seperti wifi gitu. Kalau misalkan ada batu kotak yang kayak tanduknya, itu pasti router banget ya. Tapi kita tuh cuma tahu itu, kita tuh nggak tahu apa sih fungsinya, apa sih gunanya. Kita akan ke slide selanjutnya. Nah, router itu apa sih, Kak? Oke. Nah, router ini adalah alat yang melakukan sebuah routing. Oke, sabar. Routing adalah proses pengiriman paket data dari satu titik ke titik yang lain dalam jaringan komputer atau internet. Saat sebuah paket data dikirimkan melalui jaringan, router bertanggung jawab untuk mengarahkan paket tersebut ke tujuan yang benar. Alat yang digunakan untuk melakukan routing disebut router. Nah, router inilah perangkat jaringan yang digunakan untuk menghubungkan beberapa jaringan dan meneruskan paket data atau bisa kita bilang pesan, ya, pesan antar device yang sudah terhubung ke router. Router ini menggunakan tabel routing untuk menentukan jalur terbaik untuk mengirimkan paket data. Tabel routing berisi informasi tentang jaringan-jaringan yang terhubung langsung ke router dan jalur-jalur yang tersedia untuk mencapai jaringan tujuan. Proses routing melibatkan pengujian dan pemilihan jalur terbaik berdasarkan beberapa faktor seperti kecepatan, keandalan, dan juga biaya. Nah, sekarang setelah kita udah tahu nih apa itu router, apa itu routing, nah cara kerjanya gimana sih, Kak? Apakah dia langsung kayak, oh kita taruh sini dia langsung bisa kesambung sama device yang lain? Nggak gitu. Jadi cara kerja si routing si router ini dalam proses routing adalah saat router menerima paket data, ia akan membaca informasi di kepala paket untuk mengetahui tujuan yang dimaksudkan, seperti konduktor kereta yang memeriksa tiket penumpang untuk menentukan kereta mana yang harusnya kita naiki. Berdasarkan informasi dalam tabel routingnya, router menentukan jalur mana paket yang harus dikirim. Router melakukan proses berulang kali dalam hitungan detik dengan jutaan paket. Ketika paket melakukan perjalanan menuju tujuannya, ia mungkin diarahkan melalui beberapa router yang berbeda. Nah, tabel router itu terbagi dua. Dia bersifat statis dan dinamis. Nah, tabel routing yang statis itu tidak berubah, artinya tetap ya. Administratornya jaringan secara manual mengatur tabel routing statis. Dengan demikian, jalur yang dilalui paket data melintasi jaringan yang sudah ditentukan, kecuali jika administrator secara manual memperbarui tabel tersebut. Sekarang kita masuk ke fungsi routing. Nah, routing itu apa sih fungsinya, Kak? Apakah cuma untuk nyambungin koneksi data doang? Enggak, teman-teman semua. Nah, fungsi routing itu ada 5 loh, teman-teman. Yang pertama adalah fungsi routing sebagai pengirim paket data. Routing memastikan bahwa paket data dapat dikirim dari sumber ke tujuan yang ditentukan. Ini melibatkan pemilihan kecepatan dan keadaan jaringan dengan routing yang efisien. Paket data dapat mencapai tujuan dengan cepat dan efektif. Fungsi routing yang kedua adalah konektivitas jaringan, di mana routing memungkinkan terhubungnya jaringan yang berbeda secara bersama-sama. Dengan adanya routing, jaringan lokal dapat terhubung ke jaringan lainnya seperti internet. Hal ini memungkinkan akses ke sumber daya yang berada di jaringan lain dan memungkinkan komunikasi antar jaringan. Nah, fungsi yang ketiga adalah skalabilitas jaringan. Routing memungkinkan jaringan untuk diperluas dengan penambahan lebih banyak perangkat dan jaringan. Dengan menggunakan protokol routing yang tepat, jaringan dapat mengelola pertumbuhan dan penambahan node baru tanpa mengganggu konektivitas dan kinerja jaringan. Fungsi routing yang keempat adalah redundansi dan keandalan, di
mana routing dapat digunakan untuk menciptakan jalur alternatif apabila ada kegagalan pada proses komunikasi. Nah, ini bertujuan agar tetap menjaga ketersediaan dan keandalan jaringan sehingga komunikasi tetap bisa berlangsung dengan jalur yang lain. Nah, fungsi routing yang terakhir adalah keamanan jaringan, di mana routing juga dapat berkontribusi sebagai keamanan melalui pengaturan routing yang tepat. Administrator jaringan dapat mengimplementasikan kebijakan keamanan seperti pengendalian akses dan segmentasi jaringan. Routing yang baik dapat membantu melindungi jaringan dari ancaman keamanan dan menjaga data tetap aman. Oke teman-teman, jadi sekarang kita akan ke jenis-jenis routing. Jenis-jenis routing itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah static routing, di mana jenis routing ini adalah rutenya ditambahkan secara manual ke routing tabel. Kelebihan dari jenis routing ini adalah keamanan yang lebih tinggi. Mengapa? Karena static routing tidak menyesuaikan secara otomatis apabila topologi berubah. Yang kedua adalah default routing, adalah jenis routing yang menggunakan single router, di mana router yang digunakan akan mengirim semua paket ke single router. Nah, routing yang terakhir adalah dynamic routing, di mana proses yang otomatis rute yang ditentukan langsung berdasarkan situasi dan kondisi jalur di routing tabel. Keuntungan dari tipe routing ini tentunya yaitu kemudahan konfigurasinya karena otomatis. Selain itu, pemilihan jalur atau rute juga menjadi lebih efektif. Sekarang kita akan lanjut ke algoritma routing. Algoritma routing ini dibagi menjadi 2, yaitu adaptive routing dan non-adaptive routing. Adaptive routing adalah jenis algoritma routing yang dapat beradaptasi dengan perubahan dalam topologi jaringan. Algoritma ini mampu memperbarui jalur pengiriman paket data secara otomatis saat terjadi perubahan pada jaringan seperti penambahan atau penghapusan jalur, kegagalan link, atau perubahan beban jaringan. Adaptive routing menggunakan informasi dinamis tentang jaringan seperti metrik jarak atau kecepatan untuk menghitung jalur terbaik saat ini. Contoh algoritma routing adaptif termasuk Routing Information Protocol atau RIP, Open Shortest Path First atau OSPF, dan Enchained Interior Gateway Routing Protocol atau AEGRP. Nah, algoritma routing yang kedua adalah non-adaptive routing. Non-adaptive routing adalah jenis algoritma routing yang tidak beradaptasi dengan perubahan dalam topologi jaringan. Jalur pengiriman paket data ditentukan secara statis atau sebelumnya dan tidak mengalami perubahan kecuali konfigurasi manual dan oleh administrator jaringan. Algoritma ini tidak menggunakan informasi dinamis tentang jaringan untuk menghitung jalur terbaik. Non-adaptive routing biasanya digunakan dalam jaringan untuk memiliki topologi yang stabil dan tidak mengalami perubahan frekuensi tinggi. Contoh algoritma non-adaptif termasuk static routing dan default. Sekian video pembahasan mengenai router dan routing pada kesempatan kali ini. Apabila ada kesalahan